wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arifah Kurniawan, SE, MSA. Kami kelompok 9 izin memperkenalkan diri. Saya Elva Indriati Putri. Saya Belinda Rianti Timala. Saya Cindy Dwinal Saputri. Saya Irian Herianto. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Akuntansi Ijaroh dan Ijaroh Muntahiyah Bitamlik. Kenalkan, saya Cindy Dwinal Saputri. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang definisi akuntansi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Jadi, menurut PSAK 107, ijarah merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait dengan atau tanpa waad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik atau mujir kepada penyewa atau mustajir pada saat tertentu. Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bitamlik dilakukan jika akad ijarah telah berakhir atau diakhiri dan aset ijarah telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah. Jadi, ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Kemudian, penggunaan akuntansi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Dalam praktiknya, akuntansi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT digunakan oleh bank syariah untuk pembiayaan berbasis aset. Tujuannya agar nasabah bisa memakai barang seperti mobil, mesin, atau bangunan tanpa harus langsung membelinya. Pada akad ijarah, bank membeli barang dan menyewakannya kepada nasabah dengan imbalan sewa atau ujrah. Barang tetap milik bank sampai masa sewa selesai. Sedangkan pada saat akad IMBT, setelah masa sewa berakhir, barang bisa berpindah kepemilikan kepada nasabah melalui hibah atau jual beli sisa. Dalam akuntansinya, transaksi ini tidak dianggap sebagai pinjaman, tetapi sebagai sewa menyewa. Pendapatan bank diakui sebagai ujrah atau imbalan sewa, bukan bunga, dan barang tetap dicatat sebagai aset milik bank hingga kepemilikannya berpindah. Materi selanjutnya yaitu ketentuan syar'i. Berdasarkan terminologi, ijarah adalah pemindahan kepemilikan fasilitas dengan imbalan. Penyewaan dalam sudut pandang Islam meliputi dua hal, yaitu yang pertama ada penyewaan terhadap potensi atau sumber daya manusia. Yang kedua, penyewaan terhadap suatu fasilitas. Penyewaan terhadap potensi manusia contohnya seperti menyewa seseorang untuk membantu pekerjaan dalam waktu tertentu, dikategorikan oleh ahli fikih dengan pekerja pribadi, atau untuk menyelesaikan satu pekerjaan tertentu, dikategorikan oleh ahli fikih dengan pekerja umum. Adapun penyewaan untuk fasilitas antara lain penyewaan tempat tinggal, tanah garapan, atau mobil angkutan. Ketentuan syar'i transaksi ijarah diatur dalam Fatwa DSN nomor 9 tahun 2000. Adapun ketentuan syar'i transaksi ijarah untuk penggunaan jasa diatur dalam Fatwa DSN nomor 44 tahun 2004. Sedangkan ketentuan syar'i IMBT diatur dalam Fatwa DSN nomor 27 tahun 2000. Baik, nama saya Belinda. Saya akan menjelaskan rukun transaksi. Rukun transaksi ada 5, yaitu yang pertama, transaktor. Transaktor terdiri dari bank syariah sebagai pemberi sewa, nasabah sebagai penyewa. Keduanya harus berakal, balik, dan cakap hukum. Tugas dan kewajiban bank syariah dan kewajiban nasabah. Yang kedua, objek ijarah. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa. Yang ketiga, ijab dan qabul merupakan pernyataan kesepakatan kedua belah pihak dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, atau tindakan yang menunjukkan kerelaan kedua pihak. Bank syariah menawarkan aset sedangkan nasabah menerima dan menyetujui sewa tersebut. Yang keempat, rukun transaksi ijarah untuk pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa dengan akad ijarah digunakan agar nasabah bisa memperoleh manfaat atas suatu jasa, bukan barang. Akad ini diperbolehkan oleh syariah dan bisa digabung dengan akad kafalah. Yang kelima, rukun transaksi IMBT berdasarkan Fatwa SDN
nomor 27 tahun 2002, akad IMBT wajib melalui 2 tahap. Yang pertama, akad ijarah dilakukan terlebih dahulu, proses sewa penyewa. Yang kedua, setelah masa sewa selesai, dilakukan akad pemindahan kepemilikan, bisa dengan jual beli atau hibah. Janji perpindahan kepemilikan yang disebut di awal akad tidak langsung mengikat secara hukum, jadi pemindahan baru sah setelah akad ijarah selesai. Baik, slide selanjutnya, pengawasan syariah untuk menguji kesesuaian transaksi ijarah dan IMBT yang dilakukan bank dengan fatwa Dewan DSN DPS. Suatu bank syariah akan melakukan pengawasan syariah. Menurut Bank Indonesia, pengawasan tersebut antara lain berupa memastikan penyaluran dana berdasarkan prinsip ijarah tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah, memastikan bahwa akad pengalihan kepemilikan dalam IMBT dilakukan setelah akad ijarah selesai, dan dalam akad ijarah janji wa'ad untuk pengalihan kepemilikan harus dilakukan pada saat berakhirnya akad ijarah. Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah untuk multijasa menggunakan perjanjian sebagaimana diatur dalam fatwa yang berlaku tentang multijasa dan ketentuan lainnya, antara lain ketentuan standar akad. Memastikan besar ujrah atau fee multijasa dengan menggunakan akad ijarah telah disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Sumber hukum akuntansi ijarah dan IMBT. Yang pertama, A. Undang-Undang Nomor 10/1998 tentang perbankan, yaitu pembinaan berdasarkan prinsip syariah wajib dikembalikan disertai imbalan prinsip ijarah, pasal 1.12. Yang kedua, prinsip syariah dalam pembiayaan barang modal dapat dilakukan dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari bank oleh nasabah, pasal 1.13. Yang ketiga, surat keputusan disertai Bank Indonesia nomor 32/34/DIR 12 Maret 1998 tentang bank umum. Berdasarkan prinsip syariah, bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam menyalurkan dana, antara lain melalui transaksi jual beli berdasarkan prinsip ijarah, pasal 28. Yang B, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 27/DSN MUI /3/2002 28 Maret 2002. 1. Harus dilaksanakan akad ijarah dulu. Yang kedua, akad pemindahan kepemilikan, jual beli atau hibah hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Yang C, pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 107. Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bitamilik dilakukan jika akad ijarah telah berakhir atau diakhiri dan aset ijarah telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah. Alur transaksi akuntansi ijarah dan IMBT. Yang pertama, ada negosiasi dan akad ijarah. Yang kedua, membeli barang atau jasa pada pemasok. Yang ketiga, menggunakan objek ijarah. Yang keempat, membayar sewa. Yang kelima, mengalihkan hak milik barang ijarah pada akhir masa sewa, khusus IMBT. Alur transaksi akuntansi ijarah dan IMBT. Yang pertama, nasabah mengajukan permohonan ijarah dengan mengisi formulir permohonan. Berbagai informasi yang diberikan selanjutnya diverifikasi kebenarannya dan dianalisis kelayaknya oleh bank syariah. Bagi nasabah yang layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak ijarah atau IMBT. Yang kedua, sebagaimana difatwakan oleh DSN, bank melanjutkan penyediaan objek sewa yang akan digunakan oleh kepada nasabah. Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencari langsung barang dan jasa yang akan disewa nasabah untuk selanjutnya dibeli atau dibayar oleh bank syariah. Yang ketiga,
Nasabah menggunakan barang atau jasa yang disewakan sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Selama penggunaan objek sewa, nasabah menjaga dan menanggung biaya pembelian barang dan sewa sesuai kesepakatan sekitarnya. Sekiranya terjadi kerusakan bahkan bukan karena kesalahan penyewa, maka Bank Syariah sebagai pembeli sewa akan menanggung biaya perbaikannya. Yang keempat, nasabah menyewa membayar free sewa kepada Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan akad sewa. Yang kelima, pada transaksi IMBT setelah masa ijarah selesai, bank sebagai pemilik barang dapat melakukan pengalihan hak milik kepada penyewa. Baik, saya akan melanjutkan materi keempat, yakni berakhirnya akuntansi ijarah dan ijarah mutahiyyah bitamlik. Jadi periode akad itu sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan. Misalnya keterlambatan masa panen. Jika menyewakan lahan untuk pertanian, maka dimungkinkan perakhiran akad setelah panen selesai. Selanjutnya, periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah. Lalu terjadinya kerusakan aset, penyewa tidak dapat membayar sewa, dan yang terakhir salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Ya, materi F, standar akuntansi ijarah dan ijarah mutahiyyah bitamlik. Jadi ketentuan akuntansi untuk transaksi ijarah diatur dalam PSAK nomor 107 yang berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan mulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009, yang saat ini sudah ada PSAK 107 yang sudah diterbitkan per 2019. Standar ini memuat tentang mekanisme transaksi dan ketentuan tentang pengakuan dan pengukuran transaksi untuk yang terdapat dalam skema ijarah baik untuk pemberi sewa maupun penyewa. Beberapa hal dicakup dalam standar ini adalah pengakuan dan pengukuran biaya perolehan, penyusutan, pendapatan, beban, dan perpindahan kepemilikan. Bentuk aplikasi standar ini akan dibahas pada subbab teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah bagi Bank Syariah. Sekian. Materi selanjutnya yaitu contoh kasus perhitungan dan penjurnalan serta penyajian dan pengungkapan akuntansi ijarah dan ijarah bitamlik. Jadi, kasus yang pertama itu transaksi ijarah. Contohnya, PT Namira membutuhkan sebuah mesin untuk keperluan produksi usahanya pada bulan Januari 2025. PT Namira mengajukan permohonan ijarah kepada Bank Syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut diantaranya ada biaya perolehan barang senilai 120 juta, umur ekonomis barangnya 5 tahun atau 60 bulan, masa sewanya 24 bulan, nilai sisa umur ekonomisnya 0, sewa per bulannya 2.400.000 dan biaya administrasinya 480.000. Selanjutnya, teknis perhitungan transaksi ijarah. Yang pertama, perhitungan penyusutan dan pendapatan ijarah. Misalkan, kebijakan Bank Syariah itu memperoleh keuntungan 20% dari modal penyewaan atau beban penyusutan. Penyusutan per bulan sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi jumlah bulan umur ekonomis. Penyusutan per bulan 120 juta dari harga perolehan dikurang nilai sisanya 0 dibagi jumlah bulan umur ekonomis 60 bulan atau 5 tahun sama dengan 2 juta. Pendapatan ijarah per bulannya yaitu sama dengan modal penyewaan ditambah keuntungan dari modal penyewaan, yaitu 2 juta ditambah 20% dikali 2 juta sama dengan 2.400.000. Kemudian yang B ada perhitungan biaya administrasi ijarah. Biaya administrasi dapat diterapkan dengan menggunakan persentase tertentu dari modal yang digunakan untuk persewaan. Misalnya dalam kasus tersebut, Bank Syariah menggunakan kebijakan 1% dari modal persewaan. Jadi, biaya administrasi ijarahnya sama dengan biaya administrasi dikali modal persewaan per bulan dikali jumlah bulan sama dengan 1% dikali 2 juta dikali 24 bulan
sama dengan 1% dikali 48 juta sama dengan 480.000. Jadi biaya administrasi ijarahnya yaitu 480.000. Materi selanjutnya itu ada penjurnalan transaksi ijarah. Yang pertama pada saat transaksi pengadaan aset ijarah. Sebelum akad ijarah dilakukan, Bank Syariah terlebih dahulu melakukan pengadaan aset ijarah. Berdasarkan PSAK nomor 107 disebutkan bahwa objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Misalnya, untuk keperluan transaksi ijarah PT Namira tersebut, pada tanggal 5 Juni 2025, Bank Syariah membeli aset kepada perusahaan yang menyuplai barang yang diperlukan. Pembelian dilakukan melalui rekening pemasok tersebut. Kemudian jurnal terhadap transaksi tersebut yaitu pada saat tanggal 5 bulan 6 2025 di debit itu ada persediaan ijarah terhadap kreditnya kas atau rekening supplier. Di debit senilai 120 juta dan di kredit 120 juta. B. Jurnal transaksi pada saat akad disepakati. Pada saat akad disepakati, terdapat beberapa transaksi yang harus diakui oleh Bank Syariah, yaitu yang pertama, konversi persediaan ijarah menjadi aset. Sebagai bentuk pengakuan atas adanya pengalihan hak guna kepada penyewa. Yang kedua, penerimaan biaya administrasi. Misalnya, pada tanggal 10 Juni, PT Namira menandatangani akad ijarah atas sebuah mobil. Maka, jurnal yang diperlukan yaitu tanggal 10 bulan 6, di debit itu ada aset yang diperoleh untuk ijarah pada persediaan ijarah senilai 120 juta. Jurnal yang kedua, tanggal 10 bulan 6 2025, di debit rekening nasabah PT Namira pada pendapatan administrasi senilai 480.000. C. Jurnal untuk transaksi pengakuan penerimaan pendapatan ijarah. Berdasarkan PSAK nomor 7, pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode perlaporan. Misalnya, rencana dan realisasi pembayaran sewa oleh PT Namira tersebut. Tanggal jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2025, sewa per bulannya senilai 2.400.000, tanggal pembayarannya pada tanggal 10 Juli 2025, jumlah yang harus dibayar senilai 2.400.000. Jurnal yang kedua, tanggal jatuh temponya pada tanggal 10 Agustus 2025, sewa per bulannya 2.400.000, tanggal pembayarannya pada tanggal 10 Agustus 2025, dan jumlah yang harus dibayarnya senilai 2.400.000, dan seterusnya sampai masa sewa berakhir. Kemudian pembayaran yang dilakukan oleh PT Namira tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, pembayaran pada saat tanggal jatuh tempo, yang kedua, pembayaran setelah tanggal jatuh tempo, yang ketiga, pembayaran dilakukan sebagian pada saat jatuh tempo, dan sisanya setelah tanggal jatuh tempo. Jurnal yang diperlukan untuk pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan pada saat jatuh tempo. Misalnya, pada tanggal 10 bulan 7 2025, di debit ada kas atau rekening nasabah pada pendapatan sewa senilai 2.400.000. Kemudian, tanggal 10 bulan 8 2025, di debit ada kas atau rekening nasabah pada pendapatan sewa senilai 2.400.000, dan seterusnya. Yang kedua, jurnal pembayaran sewa oleh nasabah yang dilakukan pada saat setelah jatuh tempo. Misalnya, untuk pembayaran sewa bulan November pada tanggal 10 November 2025, nasabah belum bisa membayar sewa kepada bank. Pembayaran baru dilakukan pada tanggal 5 Desember 2025. Maka, jurnal atau transaksi tanggal 10 November dan 5 Desember sebagai berikut. Jurnal yang pertama pada tanggal 10 bulan 11 2025, di debit ada piutang pendapatan sewa pada pendapatan sewa akrual senilai 2.400.000. Yang kedua pada tanggal 5 bulan 12 2025, jurnal yang pertama itu ada kas atau rekening nasabah pada piutang pendapatan sewa senilai 2.400.000. Kemudian jurnal yang kedua ada pendapatan sewa akrual pada pendapatan sewa senilai 2.400.000. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan kasus transaksi ijarah pada bagian pembayaran sewa oleh nasabah. Dilakukan sebagai pada saat jatuh tempo dan sisanya dibayar setelah jatuh tempo.
Misalkan tanggal 10 Desember 2025 nasabah membayar sebesar 1.400.000, sisanya dibayar kemudian pada tanggal 3 Januari 2025. Maka jurnalnya atas transaksi pada 10 Desember 2025 adalah kas atau rekening sebesar 1.400.000 di debit dan piutang pendapatan sewa sebesar 1 juta di debit, lalu pendapatan sewa sebesar 1.400.000 di kredit dan pendapatan sewa aktual sebesar 1 juta di kredit. Lalu untuk perjurnalan tanggal 3 Januari 2025 itu kas atau rekening nasabah sebesar 1 juta di kredit pada piutang, pendapatan sewa sebesar 1 juta di kredit, dan jurnal yang kedua pendapatan sewa akrual sebesar 1 juta di debit pada pendapatan sewa sebesar 1 juta di kredit. Selanjutnya yaitu pengakuan penyusunan aset yang diperoleh untuk ijarah berdasarkan PSAK 107. Objek ijarah jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan atau penyusutan untuk aset sejenis selama umur manfaatnya. Dalam hal ini, penyusutan aset ijarah dapat diakui setiap bulan ketika pendapatan diakui. Pengakuan penyusutan mengakibatkan meningkatnya rekening beban penyusutan dan rekening akumulasi penyusutan. Dengan menggunakan teknik perhitungan penyusutan yang telah dibahas pada subbab perhitungan penyusutan dan pendapatan ijarah, jurnal untuk pengakuan penyusutan aset yang diperoleh ijarah untuk 6 bulan sebulan pertama adalah itu tanggal 10 Juli 2025 beban penyusutan aset ijarah pada akumulasi penyusutan aset ijarah masing-masing 2 juta. Tanggal 10 Agustus 2025 beban penyusutan aset ijarah pada akumulasi penyusutan aset ijarah masing-masing 2 juta. Tanggal 10 September 2025 beban penyusutan aset ijarah pada akumulasi penyusutan aset ijarah masing-masing 2 juta. Tanggal 10 Oktober 2025 beban penyusutan aset ijarah pada akumulasi penyusutan aset ijarah masing-masing 2 juta. Tanggal 10 November 2025 beban penyusutan aset ijarah pada akumulasi penyusutan aset ijarah masing-masing 2 juta. Tanggal 10 Desember 2025 beban penyusutan aset ijarah pada akumulasi penyusutan aset ijarah masing-masing 2 juta. Perlakuan akuntansi beban perbaikan dan pemeliharaan. Berdasarkan PSAK nomor 107, biaya perbaikan objek ijarah merupakan tanggung jawab pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Misalkan pada tanggal 23 Desember 2025 dilakukan perbaikan aset ijarah sebesar 500 juta. Perbaikan tersebut dilakukan atas tanggungan Bank Syariah sebagai pemilik objek sewa dengan sistem pembayaran langsung pada perusahaan jasa ruko. Maka jurnal atas transaksi tersebut adalah tanggal 23 Desember 2025 beban perbaikan aset ijarah pada kas atau rekening nasabah masing-masing 500.000. Penyajian pada laporan laba rugi dan laporan perhitungan bagi hasil. Laporan bagi hasil yaitu pendapatan sewa dari Juli sampai Desember dan dari semua pendapatan sewa per bulannya itu ditotal semua dan jadilah 14.400.000. Lalu beban penyusutan dari Juli sampai Desember ditotalkan jadi 12 juta. Beban perbaikan 500.000, beban penyusutan dikurangi beban perbaikan jadi 1.500.000. Lalu sebelahnya total beban penyusutan dikurangi beban perbaikan jadi 11.500.000. Selanjutnya beban lain dikosongkan karena tidak ada. Lanjut, pendapatan sewa per bulannya Juli sampai Desember diperoleh dari pendapatan sewa per bulan dikurangi beban penyusutan per bulan dan jadilah pendapatan sewa bersih per bulan Juli sampai November 400.000. Lalu untuk pendapatan sewa bersih itu 100.000 didapat dari beban penyusutan pada bulan Desember dikurang dengan beban perbaikan jadilah 1.500.000. Lalu pendapatan sewa pada bulan Desember dikurangi dengan 1.500.000 dan dapatlah pendapatan sewa bersih pada bulan Desember sebesar 100.000 dan untuk total pendapatan sewa bersih didapatkan dengan cara yang sama. Oke, selanjutnya laporan perhitungan bagi hasil pendapatan sewa bagi hasil Juli sampai November masing-masing per bulannya 2.400.000. Di sini November kosong karena tidak ada dan Desembernya 3.800.000 dari per bulannya itu ditotal dan jadilah 13.400.000. Lalu beban penyusutan per bulannya Juli sampai Desember masing-masing 2 juta
dan ditotal menjadi 12 juta. Lalu beban perbaikan 500.000. Jadi beban penyusutan pada bulan Desember dikurang dengan beban perbaikan, jadilah 1.500.000. Di sebelahnya total beban penyusutan dikurangi dengan beban perbaikan, jadilah 11.500.000. Lalu di bawahnya beban lain-lain dikosongkan karena tidak ada. Selanjutnya pendapatan sewa bersih Juli sampai Oktober per bulannya masing-masing 400.000 diperoleh dari pendapatan sewa kas per bulan Juli sampai Oktober dikurangi dengan beban penyusutan per bulan Juli sampai Oktober, jadilah 400 juta. Lanjut, pendapatan sewa bersih pada bulan November didapat dari beban penyusutan pada bulan November sebesar 2 juta. Lalu pendapatan sewa bersih pada bulan Desember didapat dari pendapatan penyusutan pada bulan Desember dikurang dengan beban penyusutan, jadilah 1.500.000. Setelahnya pendapatan sewa pada bulan Desember dikurangi dengan 1.500.000 untuk total pendapatan sewa bersih memakai cara yang sama. Kasus transaksi ijarah Muntahiyah Bitamlik. Dengan mengacu pada kasus transaksi ijarah PT Namira sebelumnya, misalkan akad yang disepakati adalah IMBT dengan informasi penyewaan biaya perolehan barangnya 120 juta, umur barangnya 5 tahun yaitu 60 bulan, lalu masa sewa umur ekonomisnya 24 bulan, dan waktu pembelian barangnya setelah bulan ke-24. Teknis perhitungan transaksi IMBT-nya, perhitungan penyusutan aset. Berdasarkan PSAK nomor 7 disebutkan bahwa kebijakan penyusunan atau amortisasinya yang dipilih harus mencerminkan pada konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dan objek ijarah. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya mobil yang dapat dipakai selama 5 tahun diijarahkan dengan akad ijarah Muntahiyah Bitamlik selama 2 tahun, maka umur ekonominya adalah 2 tahun. Berdasarkan kasus tadi, jadi beban penyusutan per bulan barang IMBT ini yaitu penyusutan IMBT per bulan sama dengan biaya perolehan dibagi dengan jumlah bulan masa sewa, yaitu 120 juta dibagi dengan 24 bulan, hasilnya 5 juta. Lalu penentuan pendapatan IMBT. Selanjutnya, dengan kebijakan keuntungan sewa 20% dari modal barang yang disewakan, pendapatan IMBT per bulan yaitu pendapatan IMBT per bulan modal penyewaan ditambah N% modal penyewaan. Jadi 5 juta ditambah 20% dikali 5 juta sama dengan 5 juta ditambah 1 juta. 1 juta ini dari 20% dikali 5 juta tadi, hasilnya adalah 6 juta. Jadi total pendapatan IMBT selama masa sewa 24 bulan tadi dikali dengan hasilnya 6 juta, yaitu 144 juta. Lalu penjurnalan transaksi IMBT-nya. Penjurnalan transaksi IMBT pada dasarnya sama dengan penjurnalan pada transaksi ijarah. Perbedaan mendasar hanya terdapat pada konsep perhitungan penyusunan yang tidak dikaitkan dengan umur ekonomis, melainkan dikaitkan dengan masa sewa. Dengan begitu, pembahasan penjurnalan IMBT langsung ditunjukkan pada transaksi pemindahan kepemilikan aset kepada penyewa. Jadi, perpindahan hak milik IMBT dapat dilakukan dengan alternatif hadiah, pembayaran sisa sewa sebelum berakhirnya masa sewa, dan pembayaran sekadarnya. Lalu pelepasan sebagai hadiah itu jurnalnya berdasarkan PSAK nomor 107, perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah Muntahiyah Bitamlik yaitu dengan cara hibah. Lalu penjualan sebelum berakhirnya masa sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, dan penjualan setelah selesai masa akad. Dalam kasus transaksi IMBT, PT Namira di atas sekiranya pada akhir masa sewa, yaitu setelah bulan ke-24, dilakukan pelepasan aset ijarah oleh bank syariah dengan menghadiahkan aset tersebut kepada PT Namira. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-24 yaitu aset ijarahnya 120 juta, akumulasi penyusutannya 120 juta, lalu nilai bersihnya 0. Yang
Yang pertama, jika harga jual di atas nilai buku aset ijarah. Misalkan setelah penerima pendapatan sewa bulan ke-20, Bank Syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah tersebut sebagai sisa cicilan sewa kepada nasabah penyewa, yaitu sebesar 24 juta. 4 dikali 6 juta. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-20 adalah aset ijarah 120 juta, akumulasi penyusutan 100 juta, nilai bersihnya yaitu 20 juta. Maka jurnalnya adalah kas di debit 15 juta, akumulasi penyusutan aset ijarah 100 juta di debit, dan aset ijarah berikut jurnal atas transaksi pelepasan dengan menghadiahkan tersebut, yaitu akumulasi penyusutan aset ijarah pada aset ijarah 120 juta di debit dan 120 juta di kredit. Yang B, pelepasan melalui penjualan objek sewa sebelum berakhirnya masa sewa. Berdasarkan PSAK nomor 17 disebutkan bahwa pada penjualan objek ijarah sebelum berakhirnya masa sewa sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat oleh ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dalam hal ini, memiliki objek sewa mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut sebagai selisih antara harga jual dan nilai buku bersih objek sewa. Lanjut, C, pelepasan melalui penjualan objek sewa setelah berakhirnya masa akad. Berdasarkan PSAK nomor 107 disewakan bahwa pada penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dalam hal ini, memiliki objek sewa mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut sebagai selisih antara harga jual dan nilai buku tersebut, buku bersih objek sewa. Misalnya, setelah berakhirnya masa sewa, Bank Syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah senilai 2 juta. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan yang ke-24, yaitu penyajian di neraca ada aset ijarah sebesar 120 juta, akumulasi penyusutan 120 juta, nilai bersih yaitu 0. Maka jurnal atas transaksi tersebut adalah kas 2 juta, akumulasi penyusutan aset ijarah 120 juta, aset ijarah di kredit 120 juta, keuntungan penjualan aset ijarah 2 juta. Video presentasi dari kelompok 9 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.